kita mulai sekarang ya. Boleh bang. Ya. Kamera mundur dikit tuh. Hari ini agendanya adalah pengembalian barang milik Pak Ferry yang ada di rumah Bu Vena ke adiknya Pak Ari namanya. Nah, terkait tanggal 23 Februari yang kita mulai agenda sidang pertama itu, kan kita udah minta surat kuasa, tapi belum ada respon. Terus tanggal 22 Mei, kita akhirnya kirim surat ke tim kuasa hukumnya Pak Ferry ke Pasungan. Akhirnya direspon dengan baik, tanggal 17 Juni udah tanda tangan kuasa, dan tanggal 6 Juli hari ini kita akan menyerahkan barang milik Pak Ferry tersebut. Barangnya apa aja? Bentuk apa aja bang? Barangnya ada banyak nih. Berapa jenis? Bacain bang. Apa aja bang? Mau fotoin aja kali ya. Disebutin aja bang, contohnya apa bang? Lima di antaranya. Lima di antaranya. Serah terima barang tuh. 5 di antaranya. Disebutin bang berapa barang? Aman. Ada akta kelahiran, ada elektronik merek, kacamata, terus ada sweater, ada sepatu, koper, kaos kaki, jas ada 2, celana, ada underwear juga, celana dalam, baju koko, kemeja, celana panjang, terus habis itu topi sama parfum. Udah. Ya, total ada 101 barang. Termasuk jam yang diklaim mahal ya? Jam dinding. Enggak ada. Ini permintaan dari Mas Ferry sendiri apa inisiatif dari Mama Vena sih? Ini inisiatif dari Mama Vena. Karena kan emang seharusnya itu kan barang punya suami dan dikembalikan ke suami lagi. Karena kan masih ikatan suami istri. Jadi kita harus meminta surat kuasa itu. Bukan seperti yang dibilang oleh Bang Sunan, urusan lawyer to lawyer. Nggak ada urus di sini urusan lawyer to lawyer. Ini takutnya nanti terjadi fitnah. Karena apa? Pak Ferry kan sekarang statusnya di Kediri, bukan di Jakarta. Kalau misalkan kita pada saat itu serahkan, tiba-tiba Pak Ferry bilang, oh saya nggak ada suruh untuk mengasihi itu barang, kesalahan lagi di klien kami. Itu aja sih dari saya. Barang-barang itu nominalnya pantas berapa sih barang-barang dari Mas Ferry sendiri? Ayo, penanya mas. Ya nggak tahu, karena ini kan barang yang memang dibawa sama yang bersangkutan ke rumah ya. Waktu itu kan karena suami istri pasti ada barang-barang pribadi ya yang dibawa. Tapi ada beberapa juga barang yang kayak ikat pinggang sama parfum itu saya kembalikan. Ada barang-barang yang diberikan sama Mbak Vena nggak sih yang sekarang dibalikin sama Mas Ferry atau hadiah dari Mbak Vena sendiri? Ya pokoknya ini udah lupa ya. Jadi kalau hadiah jadi milik pribadi dong. Ya pokoknya Iya kan? intinya itu semua yang Kalau misalkan ini adalah milik pribadi punya Pak Ferry. Kalau misalkan pribadi pemberian untuk perempuan ya itu untuk istrinya. Atau nanti calon mantan istrinya. itu semua dibilang hanya pakaian ya. Tidak Iya. ada barang berharga lain yang gitu. Barang berharga sih nggak ada sih di sini. Nggak ada berharga sih. Buat laki-laki berharga. Saya nyari ya soalnya. Mbak Vena, merasa lega nggak sih Mbak akhirnya barang-barang yang lama tersimpan akhirnya bisa dikembalikan? Alhamdulillah, sebetulnya yang saya dari dulu khawatirkan kan adalah satu statement dari salah satu lawyernya yang bersangkutan bahwa saya terancam hukuman 4 tahun kan untuk masalah barang-barang Iya, ya. betul. Sebagai perempuan korban KDRT tentunya pada beberapa bulan yang lalu statement itu cukup membuat saya resah ya. Mas. Iya. Saya sampaikan kepada kuasa hukum saya bahwa kita mesti melakukan apa nih supaya kita nggak ada drama-drama atau yang nggak ada hubungan sama KDRT. Tapi alhamdulillahnya Allah mempermudah sehingga dari awal kita yang berinisiatif untuk mengembalikan asalkan ada surat kuasa. Teman-teman masih ingat kan di tempat yang sama juga di sini saya meminta surat kuasa. Waktu itu bulan apa ya? Bulan tanggal 23 Februari 2023. Iya. Hari Kamis. Dan baru ada surat kuasa di tanggal 17 Juni 2020. Jadi bukan kita yang ingin menahan barang, tapi memang segala serah terima barang harus ada surat kuasa. Jadi ya itu yang kita tunggu. Jadi kalau ditanya lega,
Yang pasti saya bersyukur kepada Allah, satu-satu selesai. Vonis dari KDRT akhirnya secara sah dan meyakinkan yang bersangkutan terbukti menerima hukuman 1 tahun. Artinya saya lega di situ bahwa apa yang saya perjuangkan, kasus KDRT ada titik terang. Insya Allah untuk cerainya mungkin tinggal beberapa kali sidang ya. 1 bulan, artinya saya akan sah jadi resmi menjadi mantan istri yang bersangkutan. Ya buat saya itu membuat saya pasti akan lebih tenang, lebih fokus bekerja untuk saya pribadi, nggak ada lagi tuduhan-tuduhan karena saya ingin ini aja. Saya ingin hidup tenang sama anak-anak, saya pengen kerja lagi sama seperti dulu. Dikembalikannya lewat pengadilan agama Mbak Vena. Ya. Kalau trauma, insya Allah saya sekarang juga lebih dekat sama Allah melalui sholat sunnah, sholat fardu yang saya jalankan, terapi, dan buat saya dengan adanya penyelesaian kasus KDRT aja itu sudah sangat melegakan. Artinya nggak mudah memang membuktikan KDRT, tapi alhamdulillah saya bisa diberi sama Allah kemudahan, dan saya juga terima kasih sama teman-teman wartawan yang selama ini secara berimbang untuk bisa mensosialisasikan bahwa KDRT itu hal yang mungkin dibuktikan asalkan kita sebagai korban KDRT mau bicara, mau konsisten dan tidak takut, mau di cyber, mau di playing victim, mau di apapun, yang penting kebenaran tetap jadi kebenaran. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih dari Kapolres Kediri, Polda Jawa Timur, Kejaksaan Kota Kediri, Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri. Berapa bulan yang lalu saya masih pesakitan. Berapa bulan yang lalu saya jadi orang yang sangat pesakitan. Tapi sekarang saya percaya bahwa Allah itu ada. Jadi saya sekarang kesini, ke depannya saya akan benar-benar untuk pengen banget membantu teman-teman perempuan di luar sana yang masih terbelenggu oleh ketakutan. Jadi makanya kenapa saya undang teman-teman wartawan biar menjadi saksi saya juga step by step gimana saya memperjuangkan ini sampai akhirnya nanti insya Allah cerai di akhir bulan, insya Allah pas ulang tahun saya. Mudah-mudahan apa yang saya perjuangkan bisa menjadi semangat motivasi buat teman-teman yang sama nasibnya kayak saya. Itu aja sih. Kalau terapi sekarang sudah mulai, terapi saya kepada Allah sih. Tapi kalau terapi masih dulu, saya masih lewat telepon. Karena sekarang saya sudah mulai kerja lagi, saya harus kerja. Kalau saya nggak kerja, kasihan anak-anak, khususnya Fania. Jadi saya udah mulai lebih memperbesar terapi saya, khususnya bermunajat kepada Allah. Itu yang lebih saya fokus. Mbak Vena ini kembalinya lewat PA. Enggak sih. Tapi lebih kepada kalau biasanya kalau ada pemberitaan yang mengagetkan itu yang kayak soal barang ini yang saya kan sampai berapa kali nelpon dari Pak Kotna, maunya sama Mas Yadi. Saya kan orang nggak ngerti hukum, tapi alhamdulillah berjalannya waktu saya jadi mulai hukum, saya jadi mengerti sebetulnya urut-urutan dari berani bicara tentang KDRT pasti di cyber. Nah kalau cyber itu ya mesti tahan mental, karena kalau nggak tahan mental kita nggak akan bisa sampai di titik vonis kan. Nah itu yang memang pasti dibuat oleh yang bersangkutan supaya kita nggak berani bicara dan nggak berani konsisten. Mungkin ada barang-barang yang penuh memorial nggak sih Mbak Vena yang Nggak ada. Mungkin kita ambil aja ya barangnya. Oke, siap. Terima Terima kasih.